Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Selamat datang di channel Sang Matahari. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah audio novela Kopi Berbunga di Bukit Ayundari. Episode ke-1, Bukit Ayundari. Setiap pagi dia berdiri di situ, masih terdiam membisu, sepi sendiri, tak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sapaan dari siapa saja sama sekali tak pernah dihiraukan. Dia berada di alam mimpi yang terdalam. Raut mukanya sedih, matanya sayu, bibirnya pucat. Pandangannya selalu mengarah keluar jendela. Tatapan yang nanar menyaksikan kabut yang turun di pagi itu. Sesaat, udara dingin menyeruak masuk ke ruang tamu. Begitu jendela kaca itu dibuka, nampak hamparan tanaman kopi terlihat hijau lebat sejauh mata memandang. Di antara ranting dan daunnya tersembul warna putih bunga kopi. Semalam kopi telah berbunga saat udara dingin menembus tulang. Tak ada hujan, hanya gerimis lembut yang mengiringi kopi berbunga. Suasana menjadi segar ketika rintik gerimis mengenai kelopak bunga. Sungguh keindahan yang tiada tara. Sementara serangga berterbangan ke sana kemari dengan riangnya menyambut pesta madu bunga kopi. Di atas ranting pepohonan, burung berkicau menambah indahnya harmoni alam. Dan tak lama kemudian, pelan-pelan kabut dan embun sirna ketika matahari mulai menghangatkan seluruh kehidupan di bukit itu. Matahari mulai naik dari celah puncak bukit di Nunjau di sana. Nampak berdiri tegak puncak bukit dengan suasana yang sangat indah karena diselimuti awan putih dan matahari memberikan goresan cahaya kekuningan yang menandakan bahwa pagi itu siap memberikan energi di sekitar Bukit Ayundari. Namanya Bukit Ayundari. Demikian orang menyebutnya. Dinamakan Ayundari karena berdasarkan cerita masyarakat di situ bahwa dulu pernah hidup seorang janda Belanda yang bernama Mise Voorthaken. Mise sangat berjasa membangun perkebunan kopi yang sangat luas, indah, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di situ. Semula, Mise bersama suaminya Voorthaken bersama-sama membangun onderneming, perusahaan perkebunan. Namun setelah Indonesia merdeka, Voorthaken bersama orang-orang Belanda lainnya ditarik kembali pulang ke Nederland. Sedangkan Mise tidak mau mengikuti suaminya, tapi malah memilih tetap tinggal di bukit itu untuk mempertahankan dan memajukan perusahaannya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Mise lebih membaur lagi dengan masyarakat desa, lalu mengganti namanya dengan Ayundari, sekaligus merubah kebangsaannya menjadi berkebangsaan Indonesia dengan nama Ayundari.
Ayundari berperilaku baik dengan masyarakat. Dari tahun ke tahun mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Yang semula mereka hidup dengan mencari ranting untuk kayu bakar, berubah menjadi pekerja di perusahaan, dan banyak pula yang bisa mempunyai kebun kopi sendiri dari hasil kerja dan pengetahuan yang didapat dari perusahaan. Atas jasa itulah, maka namanya diabadikan untuk menjadi nama Bukit Ayundari. Tiba-tiba, bibir wanita itu bergetar pelan, bergumam, seolah ingin mengatakan sesuatu sebagai ekspresi dari diamnya. Mulai terdengar suara lirih. Ya Allah, andaikan Engkau mentakdirkan aku berjodoh, kirimkan dia yang masih mengisi ruang hatiku, bukan orang yang sebentar lagi akan menjemputku. Berikan cahayamu kepadaku untuk bisa menikmati kekosongan hati, kehampaan cinta sebagaimana manusia biasa. Namun, apabila Engkau berikan takdirku kepada orang yang akan menjemputku, aku pasrah dan ingin segera kembali kepadamu. Waktu terus berjalan. Tinggal sepekan Engkau menurunkan takdirmu melalui hari pernikahan. Aku takwa dan tawakal mengikuti titahmu, karena cintaku kepadamu melebihi segalanya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau Maha Kuasa, Maha membolak-balikkan hati manusia. Turunkan takdirmu seperti apa yang aku harapkan selama ini. Aku percaya Engkau akan merubah takdirku seperti apa yang ada di dalam hatiku dan bukan yang sedang aku hadapi saat ini. Bibir itu terus bergetar dengan melantunkan doa. Mata yang sayu pelan-pelan terbuka dan semakin lebar, sehingga nampak bola mata yang bundar menatap tajam di bawah kelopak dan lentiknya bulu mata. Tak lama kemudian, jatuhlah tetesan air mata yang sejak tadi ditahan, menetes, meleleh, menjadi aliran deras di kiri dan kanan hidung, yang mulai memerah dan terisak-isak. Tangannya meraih ujung kerudung putih yang sedang dikenakan untuk mengusapnya. Dadanya sesak, rasanya sedih dan pedih. Luka itu terlalu dalam dan mengarah, tak bisa ditahan lagi, dan bahkan kini berada di ujung keputusasaan. Kekuasaan yang begitu besar tak bisa dinalar. Bila Allah berkehendak, keindahan, keburukan, bahagia, sedih, bencana, bahkan terjerembabnya nasib dan takdir bisa terjadi karena Allah. Itulah pelajaran ketetapan Allah yang selalu diajarkan oleh Ustadz Qasim. Sejak lahir dia diberi nama Aisyah, diberikan pendidikan dasar tentang keislaman, dibalut dengan doa, hingga menghantarkan Aisyah menjadi manusia dewasa yang tentunya dengan harapan dapat mengarungi samudera kehidupan dengan berbagai terpaan persoalan dan tangguh dan tak kenal putus asa.
Saat kecil pandai mengaji, suaranya bening. Banyak orang membanggakannya karena menjadi qori'ah terbaik. Ustadz Qasim berhasil mendidik Aisyah menjadi gadis yang baik, lugu, jujur, santun, pandai mengaji, cantik pula. Begitu gumam ibu-ibu pada saat ada pengajian maupun acara apa saja. Aisyah selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya luar biasa, membuat bulu kuduk pada berdiri yang mendengar suara Aisyah. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga berdecak kagum terhadap sosok Aisyah. Apalagi para pemuda desa saling berebut ingin mengisi hati Aisyah. Mereka memberi julukan kepada Aisyah si bunga kopi. Semua terpesona kepada si bunga kopi Ayundari. Aisyah masih berdiri di dekat jendela. Pandangannya masih ke arah puncak Ayundari. Kini berangsur-angsur roman mukanya menjadi lebih cerah, dan tiba-tiba bibirnya mengembang. Senyuman kecil menghiasi keindahan pagi di Bukit Ayundari. Sembari menerawang ke masa silam, mengungkapkan segala kehidupan yang ada di benaknya. Demikian para penggemar audio novela Ayundari. Kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Berikan hati sejuta harapku ini. Di antara dedaun hijau, pesona amat memukau. Antara desir hari, berikan asa yang ku ingin. Duhai bunga kopi, engkau telah
yang saat ini menanti. Antara dedaunan hijau, pesona amat memukau. Di antara desir angin, berikan asa yang ku ingin. Engkau telah berjanji untuk hadir di relung hati yang saat ini sepi. Tuhan, bunga kopi, hadirnya mimpi untuk berjumpa kau kembali. Duhai bunga kopi, sampaikan salamku ini kepada kekasih hati yang saat ini menanti. Kepada kekasih hati yang saat